Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi dalam rangka penyusunan dan pembuatan TP-ATP serta mungkin belajar semester kedua di tahun 2023-2024. Dan juga kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Bestari Musik selaku Kepala Sekolah SDN Gapurana 2 yang telah memberi izin tempat untuk pelaksanaan pembuatan TP-ATP 2. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui para Bapak dan Ibu bahwa penyusunan atau pembuatan TP-ATP dan juga belajar ini adalah pekerjaan para Bapak dan Ibu. Pekerjaan para Bapak dan Ibu. Nah, untuk mempermudah pekerjaannya, kami undang secara bersama-sama. Kalau misalnya Bapak membuat sendiri, itu semua akan dibuat sendiri. Misal pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, IPAS, kemudian matematika, ini dibuat sendiri. Tapi kalau dikumpulkan di sini, Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Talango Bapak Haji Matlawi SPSD. Yang saya hormati Kepala SDN Gapurana 2 Ibu Bestari Ningsih. Dan yang saya banggakan para guru tim intelijensi Kecamatan Talango. Mengawali pertemuan kita, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bermuajah, bisa bersilaturahim di ruangan ini untuk bersama-sama memikirkan pendidikan di Kecamatan Talango melalui pembuatan perangkat ajar, karena ini akan dimanfaatkan oleh guru-guru se-Kecamatan Talango. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua yang berbuat kebaikan, yang berbuat ihsan sampai yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk presentasi materi saya kira tidak banyak ya, hanya kita akan mereview sedikit dari apa yang kita dapatkan selama ini ya. Masalah TP-ATP insya Allah sudah dipahami, hanya kita perlu sedikit yang punya penjadwalan dan pengalokasian waktu, maka kita susun prota prosem ya. Jadi prota prosem membantu juga gitu, walaupun tidak masuk dalam perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, tapi itu sangat membantu. Karena prota itu rangkuman materi dalam 1 tahun supaya tahu materinya masuk kelas 4 atau kelas 5, kelas 3 atau kelas 4, ya, kelas 2 atau kelas 1. Maka di prota itulah kita akan mengetahui rangkuman materi yang masuk di masing-masing kelas. Karena kalau kurikulum Merdeka kan ada istilahnya fase ya. Dalam CP juga per fase, maka kalau tidak dibentuk materi prota itu kita akan kesulitan. Maka prota membantu
membantu kita untuk menentukan materi-materi ini masuk di kelas 1 atau kelas 2. Karena dalam CP masih umum sifatnya. Jadi per fase dalam CP. Kemudian fungsi dari prosom apa? Fungsi prosom adalah untuk mengetahui kita tanggal sekian mengajar apa itu. Etaning katanya ya, kalau prota prosom di prosomnya etaning ngajar ini harus tanggal ini. Nah, tapi itu tidak relevan dengan kurikulum merdeka. Hanya kita mengakomodasi, membantu, itu istilahnya itu, membantu guru supaya apa ya, tak ruka guru tak cepat kilo ngajar semestinya itu ya. Kadang-kadang kita kan saujungnya ngajar padahal sudah hampir sumatif ya, asesmen pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi atau PAUD. CP mencakup sekumpulan kompetisi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi dalam bentuk paragraf pada CP, oleh karena itu dan bersifat umum. Jadi nanti diterjemahkan secara operasional di TP-nya Bapak Ibu ya, di TP-nya. Makanya nanti ada istilahnya pecahan CP. Ringkas saja ya, ringkas saja. Nanti yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Merumuskan TP ada 3. Jadi bisa secara langsung berdasarkan CP, seperti Bu Betty itu yang pendidikan Pancasila itu langsung karena sudah berbentuk TP di CP-nya ya, itu langsung namanya ya. Ada yang menganalisa dulu, merumuskan mana kompetensi, mana lingkup materinya, mana konten, mana kompetensi ya, itu namanya merumuskan yang nomor 2 itu. Jadi kalau menganalisa dulu, dipisah-pisah dulu mana kompetensinya, mana kontennya, maka itu disebut ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama langsung plot mengambil di CP-nya. Cara ketiga lintas elemen. Ini belum kita praktekkan lintas elemen. Woi, kerja terus. Kapan kaya? Namanya juga usaha, bos. Nikmati saja prosesnya.